ibu-ibu sekalian, saat ini Ustaz kita sudah hadir di tengah kita. Pengajiannya kami sudah buka Ustaz. Ibu selanjutnya kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa ma ba'da. Para ibu sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita ditemukan oleh Allah dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa hadir di sini. Kajian kita sampai bab baru ya Bu? Bab baru ya? Hadis keempat. Oh. Hadis keempat. 1, 2, 3, keempat. Dari Muawiyah ya? Hah? Hah? Oh ya. Ya. Dari 1, mana sih? 2, 3. Amr ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr ibn al-Ahwas al-Jashimi radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' yaqul ba'da an hamidallahu ta'ala wa athna alayhi wa dzakara wa wa'ada thumma qala ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik illa ayatina bi fahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna darban ghaira mubarrih fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum 'alaikum haqqan fa haqqukum 'alaihinna alla yuwati'na firashakum man takrahuna wa la ya'danu fi buyutikum liman takrahuna
ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Panjang sekali. Ayo Bu, dibaca. Soleh. Beliau bersabda, ingatlah, berpesan-pesan mereka kamu sekalian pada wanita, karena sesungguhnya mereka memerlukan perlindunganmu. Kamu tidak boleh terlalu berbuat begitu pada mereka, kecuali bila mereka jelas-jelas berbuat kejahatan. Bila mereka berbuat kejahatan, maka jangan kamu menemani ibu dan pulang mereka dengan satu pukulan yang tidak melukai. Bila mereka telah patuh kembali, maka tidak ada jalan bagimu untuk melakukan terhadap mereka. Ingatlah, sesungguhnya kamu mempunyai hak atas miskinmu, karena miskinmu mempunyai hak atas kamu. Hakmu atas mereka yaitu tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu senangi dan dalam rumahmu, dan mereka tidak menginginkan orang yang tidak kamu senangi dalam rumahmu. Ingatlah, hak mereka atas kamu yaitu kamu harus memberi pakaian dan makanan yang baik kepada mereka. Riwayat Tirmidzi. Jadi ini hadis pesan-pesan dari Nabi atau nasihat dari Nabi terhadap suami. Suami. Sayangnya bagi ini hanya para istri. Gimana ngomongnya ini? Bu, ada aneh ini. Disampaikan orangnya kagak ada. Ya nanti dibilangin ya suaminya ya. Kalau pulang bingung ya. Dalam haji wada Nabi pernah menasihati pidato. Waktu itu ada bapak-bapak, ada ibu-ibu juga waktu itu. Sekarang enggak ada. Ala wastausu bin nisa'i khaira. Ingatlah, nasihatilah istrimu dengan baik. Jadi wasiat, jadi maknanya apa? Jadi maksud nasihat di sini adalah arifku bihinna. Yang dimaksud wasiat di sini adalah satu, kalau ngomong sama istri yang halus, lemah lembut, pelan-pelan. Sebab kalau istri dikasari malah lebih galak. Iya Bu. Coba suami nyenger, ibu lebih nyenger. Suami volume ngomongnya kenceng, istri lebih kenceng. Apa lo? Arifku halus, yang beb, udah makan. Pernah ditanya begitu? Udah makan. Masak apa hari ini? Enggak masak. Puasa ya. Halus. Jadi nasihat di sini dengan omongan yang halus, lemah lembut. Sebab seorang ibu itu memang begitu, jadi nggak mau apa dikasarin. Karena udah capek masalahnya ibu ya. Capek. Jadi ibu capek loh Bu. Capek nggak? Capek pagi-pagi ya Allah bangun tidur. Kadang-kadang suami habis sholat subuh tidur, istri ngapain?
Ada nggak ibu-ibu habis sholat subuh tidur? Enggak ya? Kenapa itu? Tapi kalau bapak-bapak suami enak aja itu ya? Betul nggak Bu? Ini saya loh ya. Saya pulang dari masjid itu tidur enak aja. Enak aja, enggak. Hanya tadi yang enggak tidur. Jadi ngomongnya lemah lembut cara nasihatinya. Yang kedua, al-ihsan ilaihinna. Itu berbuat baik, selalu baik kepada istri. Dibalik juga, istri juga harus baik kepada suami. Lah, ukuran baik kepada suami, ukuran baik kepada istri seorang suami itu gimana gitu. Kata Nabi Isa alaihissalam, antuhsina man asa'a ilaika. Jadi kalau ada sikap istri terhadap suami kok menjengkelkan, enggak menyenangkan, suami justru berbuat baik kepada istri. Apalagi istrinya baik gitu loh. Begitu juga seorang istri baik kepada suami. Kalau suami menyebelkan, menjengkelkan, tetap menjadi istri menyenangkan gitu. Tanyaannya, ibu pernah nggak jengkelin mas suami? Ngeselin gitu, pernah nggak? Jawab dong. Nggak pernah. Bagus amat. Ya. Lagi di dunia dicari apa sih Bu? Ya kan kita kan cari enaknya. Nantinya kan kita pengen masuk surga ya. Ya, apa sih? Sebab segala apa yang kita lakukan tuh ada balasannya, nggak sia-sia. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu itu nggak sia-sia. Semuanya ada balasannya. Maka jangan pernah kecewa. Ibu pernah kecewa nggak? Capek-capek? Hah? Enggak ya? Enggak, solehah. Apapun dilakukan ada balasannya di hadapan Allah. Sekalipun suami nggak balas apa? Nggak balas baik, pokoknya Allah yang balas. Allah yang balas, senang aja. Insyaallah. Mestinya begitu pasangan ya. Suami jangan pernah kecewa terhadap istrinya. Istri jangan pernah kecewa terhadap suami. Kan tahu sendiri suami itu. Setiap hari itu kadang-kadang ada aja yang mengecewakan. Betul gak Bu? Betul gak sih? Tiap hari ada aja yang ngecewakan, yang gak nyenengin gitu. Ya. Jadi butuh kelembutan, butuh pelan-pelan, butuh halus ya. Yang kedua butuh dihargai apa yang dilakukan oleh istri. Hargai. Kadang-kadang kalau udah capek-capek nggak dihargain kan marah juga ya Bu ya. Bener nggak? Nah jangan, udah stop. Ya. Lidok fihinna. Sebab perempuan itu kondisinya lemah. Kondisinya lemah. Tenaganya lemah ya. Coba kalau nabok. Kuatan mana naboknya istri sama suami? Wah? Orang udah lemah ditabok, jungkir Bu. Jungkir. Ya Allah, saya ingat. Tenaganya lemah. Beda sama laki-laki, masya Allah. Sekali puntir kok. Saya ingat punya nenek lambung ya. Nenek lambung apa sih? Saya punya mbah, punya adik. Itu
suaminya adiknya Mbah itu, Masya Allah, udah jalan pakai tokat masih kuat aja tuh nyabetin istri sampai pakai kebiok. Kenal kebiok gak Bu? Kebiok. Apa sih? Jadi kalau bakal lidi diikat, kalau gede kan bakal sapu nyapu ya. Ini bakal yang ini kasur bluk-bluk itu loh, apa sih? Sapu lidi tapi yang untuk di kasur. Yang untuk nyapuin apa pokoknya enggak untuk di luar lah. Jadi setengah sapu. Itu asal digebukin pakai itu, masya rambutnya dipegang. Masya Allah tiap hari itu. Salah apa nggak tahu, salah apa ya nggak salah sih perasaannya. Masya Allah ya Rabb, saya pernah ngelihat itu. Tiada waktu tanpa marah dia, sama istri itu. Padahal istrinya baik banget. Saya kebetulan hidup bersama beliau, saya akan ngikut beliau. Jadi waktu saya masih anak-anak gitu ya, saya ngikut beliau selama 2 tahunan kan. Galak. Ya Allah, padahal udah pakai tongkat jalannya loh. Udah tua lah gitu. Balas gitu. Dijorokin. Masih istrinya gitu. Istrinya baik banget, gak pernah jorokin, nyerah aja, pasrah aja gitu. Mau diapain kan, mau dibunuh kayak begitu masalahnya. Padahal istrinya itu, nenek itu nggak bisa, Mbah itu nggak bisa, adiknya Mbah itu nggak bisa ngaji ya, nggak pinter masa gitu, nggak pinter. Kalau Mbah saya memang ahli ngaji, beda. Ahli ngaji. Kalau dibalas sebenarnya nggak dosa sih, orang jahat. Cuman itu kan wanita ahli surga ya. Makanya kata Nabi, aktsaru al-jannati al-bulhu. Nanti banyaknya penduduk surga itu orang yang bulhu, nggak mau tahu, mau diapain kayak gitu sebagai istri misalnya itu. Jadi nggak neko-neko lah. Saya yakin ahli surga itu sekalipun nggak bisa ngaji ya, tapi ibadahnya rajin. Maksudnya nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa. Ibadahnya rajin. Masya Allah. Ibu pernah jambak rambutnya pukul 5 suami nggak? Lawan ibu ya? Lawan. Naudzubillah min dzalik. Jadi wanita itu lemah segala-galanya, lemah tenaganya, lemah apa. Jadi perlu dilindungi. Maka di sini kata Nabi, fa innahunna awanun. Wanita itu di samping lemah, yang kedua adalah awan, tawanan. Seakan-akan tawanan. Kenal tawanan enggak? Ditawan oleh sang suami. Kenapa ditawan? Nih, kalau mau pergi kemana-mana harus izin. Mau nengokin bapak emaknya harus, Pak aku mau nginep ya. Jangan, nggak boleh itu. Tawanan. Jadi kalau diizinin berangkat, kalau enggak boleh. Aku jalan-jalan sama teman-temannya ke Bandung ya, jangan. Nggak bisa. Tawanan. Mana tawanan itu? Kalau ada izin berangkat, kalau enggak. Mau kemana aja. Sampai nanti ya mau puasa sunat ini, suaminya ngizinin enggak bisa. Kan udah tua Ustadz. Justru tua itu malah suka manja suami. Mohon maaf Bu, suami semakin tua semakin manja loh. Semakin pengen apa di yang-yangin itu loh. Iya enggak? Jadi Masya Allah, tawanan.
Awanun, tawan. Tadi ada kan? Seorang istri laksana tawanan, nggak lagi. Masya Allah. Ibu ditawan, Bu. Ditawan. Iya. Hah? Itu kalau suaminya baik adalah nyikapi tawanan adalah baik gitu. Ya alhamdulillah ya. Makanya saya bilang tadi. Jadi nasihatin yang mestinya bapak-bapak jadi ibu-ibu gitu ini jadinya rada rancu ini. Ya. Ibu ya. Jadi Masya Allah. Kalau punya suami soleh ya, alhamdulillah. Suami soleh, alhamdulillah. Tapi kayak saya lihat ibu-ibu suaminya baik-baik semuanya sih saya lihatin. Saya lihat itu Masya Allah, lemah lembut, jalannya halus banget. Apalagi Pak Abdurrahman ya, lembut banget. Buat jemaah ya. Apalagi Pak Abdurrahman ya, Masya Allah lembut. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Memang calon suami istri calon surga memang pada begini sih, bagus. Tapi alhamdulillah kalau memang jamaah ini suaminya baik-baik, istrinya juga baik, Masya Allah, soleh. Ya Bu ya, ini seakan-akan tawanan, bukan tawanan beneran gitu loh, bukan. Karena apa-apa harus izin. Laisa tamlikuna minhunna sya'nil ghairak. Enggak ada lagi. Nah, kecuali istri yang melakukan keserong itu lain soal. Insyaallah enggak lah ini. Itu boleh apa? Kalau melakukan itu maka tinggalin tempat tidurnya, jangan disemenin watribuna. Jadi di sini juga sang suami boleh mukul. Jadi suami itu boleh mukul istri, Bu. Tapi mukulnya lihat. Kalau nakal suami istrinya. Mukul yang lihat-lihat. Jangan tempat yang berbahaya, jangan muka, jangan perut, jangan dada ya. Pahanya pukul kecil. Ya, pukulnya pakai roti gitu. Pukulnya pakai roti. Atau pakai segepok duit, Bu. Nah, tuh. Itu langsung sembuh, Bu. Benar. Mohon maaf aja ya. Jadi, ini mohon maaf ini. Istri kalau udah ngadat, Bu. Ini Ufi lebih tahu lah, saya nggak tahu. Istri kalau udah ngadat itu, dinasehatin apa? Nggak kena. Nasihati pakai apa? Duit langsung sembuh itu. Gampang, Masya Allah. Bukan mata duitan, memang bukan mata duitan. Memang segala hal butuh duit. Mau ngapain sana mentok, sini mentok, membelian mentok, anak minta ini, anak minta. Dinasehatin mas suami kagak mempan. Enggak bakalan. Memang lagi-lagi harus duit itu penting ya. Saking pentingnya duit sampai ya suaminya itu apa? Bagaimana caranya? Pokoknya punya duit. Akhirnya korupsi. Korupsinya nggak tanggung-tanggung, triliunan. Masya Allah. Enggak orang pinter agamanya, enggak orang bodohnya, justru yang pinter-pinternya, pinter ngakal-ngakalin. Orang menteri agama aja korupsi kok. Kan agama itu ya. Masya Allah. Jangan nyebut nama. Yakut namanya. Tetangga saya, Bu. Kakeknya idola saya, kakeknya nih. Idola betul-betul. Waktu saya kecil kalau kakeknya pidato kemana-mana saya itu datang. Saya masih kecil, itu umur berapa tahun? 15 atau berapa tahun? Insya Allah. Sampai segitunya ya Bu ya. Coba, itu saking apa? Bisa jadi ya. Istrinya minta macem-macem, nggak punya. Nggak mau apa?
Ya begitu cara. Makanya ibu-ibu kalau ngelihat tetangganya punya apa, jangan gerah. Jangan gerah. Disiapin di sana. Misalnya ya tetangganya bangun rumah, ngerehab rumah baru tingkat bagus, sementara kita masih kebanjiran. Kira-kira ibu gerah nggak itu? Orang udah di tingkat tinggi tetangga kita, sementara kita masih pendek, masih kalau hujan kebanjiran. Gerah nggak bu? Enggak. Gampang obatnya bu. Tahu obatnya? Ibu pengen tahu obatnya nggak? Man sholla isnata asyrata rakaatan banallahu qasran fil jannah. Siapa yang sholat sunat rawatib 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Obatnya begitu. Sholat jangan sampai kurang 12 rakaat rawatib. Ini selain duha loh ya santai. Sholat rawatibnya berapa bu? 12 rakaat. Ya, paham maksudnya? Ibu sholat rawatib berapa? 12. Wah, berarti tiap hari bangun istana di qasran. Qasran apa? Istana. Ya, sebab kita punya istana ditempatin orang. Istana presiden itu bu, kepresidenan itu punya siapa itu? Sebenarnya yang bangun siapa itu? Halo, yang bangun istana itu siapa? Rakyat, termasuk kita. Yang nempatin siapa? Presiden. Dia mah numpang itu, numpang, jangan macem-macem. Gedung DPR yang bangun siapa? Kita punya gedung banyak sebenarnya. Banyak. Ya, gedung istana presiden, gedung DPR, gedung apa namanya? Menteri Keuangan, gedung apalagi itu banyak ya. Itu yang bangun kita semuanya. Tapi yang nempatin siapa itu? Mereka. Ikhlas gak bu? Ikhlas gak? Ikhlas. Biarin dah, tempatin dah. Kita punya tempat yang lain di surga dengan sholat 12 rakaat. Cuman itu aja. Masya Allah. Di dunia mah nggak usah gede-gede. Cukup rumahnya 3 tingkat. Tanahnya nggak usah lebar-lebar, kaplingnya 1000, cukup lah. 1000 meter. Ya. Paham bu? Jadi ini awan, teman-teman. Kemudian selanjutnya hadis ini juga mengatakan ada hak-hak suami dan hak-hak istri. Haknya suami berarti kewajiban haknya istri kewajiban haknya suami kewajiban istri, haknya istri kewajiban suami. Nah, haknya apa? Hadis berikutnya aja deh, biar cepat. Wan Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaihi qala an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wala tadribul wajha wala tuqabbih wala tahjar illa fil bait. Haditsun hasanun rawahu Abu Dawud wa qala la takun. Silakan. Berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami atas suaminya? Beliau menjawab, kamu harus memberinya makan bila kamu makan. Kamu harus memberinya pakaian bila kamu berpakaian. Kamu tidak boleh memukul mukanya dan tidak boleh menjelek-jelekkannya, serta kamu tidak boleh mendiamkannya kecuali dalam rumah. Riwayat Abu Dawud. Ya, ini haknya istri, berarti kewajiban suami. Ya, kewajiban suami. Kalau tadi hadis tadi ada
hak suami terhadap istri, ada hak istri terhadap suami. Ya. Saya sebelumnya menjelaskan ini, saya menjelaskan sebelumnya tadi kewajiban istri terhadap suaminya apa? Jadi yang tadi hadis sebelumnya itu ada kewajiban istri terhadap suami, berarti apa? Kewajiban istri. Fakum alaikuna ala yu'ti'na, tidak boleh tempat tidurnya ditempatin orang lain. Jadi ini di sini maksudnya gini. Ya, kalau bisa itu suami istri punya tempat tidur khusus. Jadi enggak tempat anak-anak, enggak tempat tamu, enggak. Tapi juga butuh modal ya. Enggak, Bu? Lagi-lagi butuh modal, lagi tujuan duit-duit juga. Ya. Waladalakum biyutukum liman yakrun. Enggak boleh mengizinkan orang masuk yang bukan mahram, ya. Nah, ini sekarang ini haknya istri oleh suami yang pertama, kalau suami makan, istri mesti makan. Kalau bisa daripada suami makan istri enggak, mendingan istri yang makan. Jadi ada makanan pas-pasan. Misalnya suami dapat berkat. Biasanya dapat berkat yang sering itu istri apa suami sih, Pak, Bu? Yang sering dapat berkat itu apa namanya, ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu soalnya suka masukin barang di stasi ya. Bakal siapa itu? Bakal suami, bakal anak. Misalnya gini. Misalnya suami dapat berkat. Berkatnya cuma satu. Kalau makan berdua kurang. Kebetulan istri kalau lapar, cukup bakal istri kalau bisa. Kalau bisa makan bareng-bareng berkah. Kalau nggak bisa, istrinya makannya banyak misalnya, udah kasih istri aja gitu. Ibu makannya banyak atau dikit? Dikit-dikit atau dikit? Beda loh, Bu. Kalau kamu makan, istrimu mesti makan. Apa yang dimakan, ya itu juga. Masya Allah, jadi cakep ini. Gitu ya, Bu ya. Ya, suami soleh mah udah pokoknya udah gak usah dibilangin deh ya. Jadi hak kewajiban istri terhadap suaminya, kewajiban apa suami terhadap istrinya? Kalau dia makan, istrinya mesti makan. Jangan sampai terjadi suami kenyang, istri lapar. Jangan sampai itu. Pernah nggak terjadi begitu, suaminya kenyang, istrinya lapar? Bu, saya tanya ini serius ini, dengerin. Pernah nggak suami ibu kenyang tapi ibu lapar? Pernah nggak? Enggak, alhamdulillah. Pernah nggak? Pernah lagi nih. Istri kenyang, suami lapar. Apalagi ya? Nggak sopan. Ya Allah ya Karim. Makanya suami yang soleh itu jangan sampai terjadi atau telat makan bahkan. Jangan sampai istrinya telat makan. Bu, halo. Suami yang baik jangan sampai istrinya telat makan, apalagi nggak makan, telat aja kalau bisa jangan. Makanya selalu ditanya istri sebagai suami itu ya, pagi ditanya lapar nggak Mam? Pagi ini. Pernah ditanya nggak Bu? Kalau emang lapar, saya beliin nasi uduk ya. Oh gitu. Terbalik. Enggak lah. Ini mohon maaf ya, nggak punya suami ya, mohon maaf aja ya Bu ya. Senyum-senyum aja dah pokoknya. Dulu ya benar ya. Iya. Masya Allah. Jadi kalau emang suaminya begitu, dikenang terus, doain terus itu. Jangan sampai suami meninggal, istri udah lupa banget, sono kemari. Ya Bu Im ya Ji, ya, Bu Haji ya. Jangan. Bu Haji mah inget terus Bu Haji ya.
Doain ahli surga ya. Masya Allah. Pasti akan ketemu lagi. Ketemunya di mana, Bu? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wazwajum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Surah apa, Bu? Yasin. Hum wa azwajuhum. Jadi mereka dan istrinya berada di apa? Di muttaqiun, pada senang-senang ya. Pada main bandulan, ayunan, saling memandang. Masya Allah, Bu. Kita bayangin ini, bayangin di surga kayak apa, di ranjang, di kasur yang empuk, spring bed yang apa, mentul-mentul ya, dari emas, dari perak. Ya kalau dibalik gimana? Jangan sampai suami lapar pagi-pagi gitu. Jangan sampai suami pagi-pagi belum ngeteh, belum ngopi. Begitu ya, Bu ya? Itu bagus sekali. Cuman umumnya gimana umumnya? Istri mikirin suami atau suami mikirin istri? Umumnya? Gitu ya? Soleh amat, Bu. Ahli surga, ya udah terusin ya. Jangan berhenti. Kan ada pahalanya besar ya, surga. Kok begitu kok suami enggak ngeredoin istri, kebangetan ya. Wa taksuha idak tasaita. Kalau kamu beli pakaian, mesti istri juga beliin pakaian. Ya, ada jatah masa. Kalau suami kan ukuran istrinya kan enggak tahu juga. Wala tadbil wajah. Suami tidak boleh mukul mukanya. Muka. Sebab apalagi mukanya istri yang solehah. Ya. Sebab muka ini nanti itu ada kalanya ya, di surga itu kalau melihat itu muka dulu apa dulu? Gak mungkin belakang ya. Ini muka ini ada kalanya muka saling memandang, ada kalanya muka yaitu dibolak-balik di dalam neraka. Bu, ini muka ada dua macam nanti itu ya. Ada muka yang saling memandang dengan senang, ya, ada yang muka dibolak-balik di neraka. Baik mukanya suami maupun mukanya istri. Masya Allah. Milih mana ini? Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Jadi kalau ada seorang suami maupun istri ya enggak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu berarti nanti akan ya mukanya akan dimasukkan ke dalam neraka, berikut jasad yang lain itu dibolak-balik seperti goreng ikan gitu. Begitu kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Di saat dimana di hari wajah atau muka orang-orang kafir khususnya ya dibolak-balik di neraka, seraya mereka berkata, coba atau wahai kiranya dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, suami istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu yang ahli ibadah itu berarti mukanya nanti di surga saling memandang antara suami istri. Beda dengan enggak taat kepada Allah Rasulnya, akan dibolak-balik di neraka. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya muka ini berharga. Wala tahjul fil bait. Jangan diemin istri. Istri juga jangan diem suami. Mananya enggak ngomong gitu. Ya. Saling apa? Belakangin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu
Mana ya? Bukan. Wa an Muawiyah. Mana Pak, Bu? Abu Hurairah betul ya? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Silakan. Ya. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya yaitu orang yang paling baik budi pekertinya di antara mereka, dan orang yang paling baik di antara kamu sekalian yaitu orang yang paling baik terhadap istrinya. Jadi ini tentang akhlak yang baik, tata krama. Nah, akhlak yang baik itu bagaimana? Satu, badlul ma'ruf. Ciri akhlaknya yang baik itu satu, suka memberikan yang terbaik. Istri atau suami yang berakhlak baik adalah memberikan yang terbaik untuk istrinya. Begitu juga sang istri yang solehah selalu memberikan yang terbaik. Ya, gitu ya Bu. Bu, Ibu memberikan terbaik kan untuk suami kan? Masya Allah. Ibu-ibu solehah memberikan yang terbaik. Wakaful adha, yang kedua, jangan sampai menyakiti. Suami jangan sampai menyakiti istri, istri jangan sampai menyakitkan suami, baik fisik maupun hatinya. Itu loh Bu. Ini kedua. Jadi akhlak yang baik itu cirinya 3. Satu apa Bu tadi? Memberikan yang terbaik. Yang kedua, jangan sampai menyakit. Yang kedua, Ibu pernah nyakitin suami enggak selama hidupnya? Tobat enggak? Kapok enggak? Ibu pernah disakitin suaminya enggak? Wah, sering. Masya Allah. Pak Haris nyakitin enggak Bu? Bu, Pak Haris nyakitin enggak? Enggak. Baik ya. Syukur deh. Masya Allah. Kenapa? Dimaafin ya? Maafin ya dong. Pakai dong lagi. Berarti Masya Allah. Gak ada duanya. Jangan sampai ada duanya lah. Gak boleh. Kalau suami bilang ada duanya boleh. Kalau istri bilang ada duanya gak boleh. Boleh tok Bu, bukan dilaksanakan, maksudnya gitu. Ya. Maksudnya satu-satunya gitu loh ya. Jadi apa Bu? Ciri akhlak yang baik itu satu apa tadi Bu? Memberikan yang terbaik. Yang terbaik apa? Ya Allah. Maka suami punya tekad, saya harus memberikan yang terbaik selagi masih hidup, harus memberikan terbaik kepada istri saya. Begitu juga istri sama aja. Mumpung masih ini saya berikan terbaik. Yang kedua adalah apa? Jangan sampai menyakiti, baik fisik maupun hati. Kalau udah main fisik rupa apa repot itu. Yang ketiga, tolakatul wajhi, selalu senyum, ajer, mukanya ajer, nggak pernah merengut. Ibu pernah merengut Bu? Pernah. Kenapa merengut? Dokolnya sampai seleher ya Bu ya. Berseri-seri. Kan ciri ahli surga kan mukanya berseri-seri. Masya Allah. Senyum, jangan senyum sendiri tapi ya. Di hadapan suami mesti senyum, sekalipun hatinya dokol tetap senyum. Dokol banget ya Allah. Ada seorang istri tiap hari dokol atau Ibu, bener-bener sebel sama suami, bener tiap hari
Tapi gimana Ustadz itu? Itu gimana? Gimana adanya dia bisa? Sabar. Udah sabar. Udah gak punya nyari nafkah, Bang Ngempani saya yang capek. Ya. Udah gak kerja, ngerokoknya kenceng banget. Ada gak sampai begitu? Gak kerja tapi ngerokoknya kenceng banget. Pensiun gak seberapa. Mending masa pensiunnya, gak punya pensiun rokok. Saya itu punya apa? Tetangga yang ngontrak, orang Padang. Mohon maaf ya. Dia kerja di tempat saudaranya warung Padang. Dia ngontrak di tempat mertua saya. Lakinya, ya kerjanya jalan aja itu. Udah loyo, udah nggak bisa ngapain, jalan, udah pikun bahasanya. Nggak pikun apa ya ngomongnya? Tiap hari marahin istrinya. Kata istrinya, sabar, jangan kenceng-kenceng, malu dengan tetangga. Heran banget itu. Ya dua-duanya Padang. Istrinya sabar banget. Saya tadi jalan ketemu istrinya, jalan ke sana, saya jalan kemari. Ya. Jadi sabarnya luar biasa, Masya Allah. Itu perempuan dari surga bener deh. Ya Bu ya. Jadi pokoknya itu dia happy, seneng aja. Padahal makan rada kurang itu. Kadang-kadang mohon maaf kalau bayar kontrakan separuh dulu, kadang-kadang ya nggak cukup itu. Tapi orangnya sabar gitu. Tapi berpuasa kan baik-baik juga, baik juga jadinya ya. Maklumin itu. Jadi ini, jadi cirinya akhlak yang baik ada berapa Bu? Apal nggak? 1, memberikan yang terbaik. Dengerin ini. Yang kedua, tidak menyakiti badan atau hati pasangannya aja. Yang ketiga, selalu bermuka apa? Manis gitu bahasanya gitu. Selalu bermuka bahasanya begitulah, gampangannya lah, bermuka manis. Muka manis ya berarti murah senyum macam-macam lah. Jangan senyum-senyum sendiri, jangan. Wan Iyas ibnu Abdillah ibnu Abi Dzubab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allah. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala da'irna nisa'u ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna fa atafa bi ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna faqala sallallahu alaihi wasallam laqad atafa bi ali Muhammadin nisan katsirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Silakan. Ini penting ini. Ini zaman Nabi juga sama kayak zaman sekarang. Silakan. Dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mukul kaum wanita. Kemudian datanglah Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wanita-wanita itu lebih berani pada suaminya. Oleh karena itu, beliau memperbolehkan untuk memukulnya. Kemudian banyaklah wanita mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan perlakuan suaminya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah banyak wanita yang mengerumuni rumah Muhammad untuk mengadukan perlakuan suaminya. Maka mereka atau suaminya itu bukanlah orang-orang yang terbaik di antara kamu sekalian. Riwayat Abu Dawud. Jadi ternyata itu yang dari zaman Rasulullah yang terdolimi itu banyak kan istri ya Bu ya. Betul nggak? Lihat ini nih. Yang adu siapa tadi? Jadi ternyata yang suka mukul itu suami, yang galak apa suami. Jadi suami lemah lembut itu jarang ternyata itu. Kasar. Sampai istri-istri pada ngadu itu, suaminya galak.
Ada yang ngadu suaminya galak, ada yang ngadu suaminya pelit juga ada. Ada yang menurut Rasulullah. Ini ngadu bukan masalah pelit, galak. Galak. Gak mukul gitu. Masya Allah ya. Kalau yang ngadu pelit itu istri Abu Sufyan, gak tahu istri yang mana. Maaf, istri Muawiyah. Jadi suaminya pelit. Kata Nabi, gimana Rasul, suami saya pelit banget itu. Ya. Kata Nabi, ambil rogoh kantongnya, cari duitnya secukupnya. Iya, jadi ambil secukup, jangan lebih, secukupnya aja. Boleh kalau dia haknya istri kok duit kurang daripada duitnya banyak loh ya, itu boleh mengambil ya simpenan suami. Kalau saya nggak pelit, cuman nggak pernah ngasih doang. Saya gitu, ya jujur aja saya nggak. Saya itu orangnya nggak pelit, cuman nggak pernah ngasih. Beda loh Bu, beda. Bedanya di mana coba? Saya tuh dari suami, apalagi kalau istri punya honor, punya duit ya, saya sama sekali demi Allah nggak pernah ngasih. Saya lihat kemarin pagi nggak punya, ya, saya suruh ngambil sendiri kalau ada, cari kayak di mana gitu. Kalau lagi punya, karena rupanya udah punya duit, saya nggak ngasih. Pagi juga nggak ngasih saya. Malah saya kemarin dikasih 500.000, alhamdulillah malam. Istri solehah Bu ngasih 500, begitu ibu solehah ngasih suaminya, malah bukan suami ngasih istri. Dikasih 500. Apa ini? Terserah bakal pakai. Alhamdulillah. Senang saya. Senang Bu kalau dikasih duit, senang saya. Saya nggak pernah ngasih, jujur aja. Dosa nggak itu Bu? Dosa nggak? Enggak, kalau istrinya senang ya nggak apa-apa lah. Itu istri begitu yang dicari itu. Masya Allah. Istri salehah ya. Saya pengen hari ini dikasih lagi, pengen nanya itu. Ngarep istri nggak apa, jangan ngarep orang lain, ngarep istri nggak masalah. Ya Allah. Ya Bu ya. Jadi kalau istrinya bukan nggak mau ngasih ya, memang istrinya nggak mau dikasih ya, gitu. Sebab tahu suaminya kebutuhannya banyak. Daripada begini Bu, misalnya, daripada begini, istri dikasih sama suami sekian, yang penting beres, bayar listriknya, belanja dapurnya, kemudian bayar tukang sapunya, bayar sampahnya, pokoknya terserah. Mendingan, ya Bu ya, ini coba pilih mana Ibu ya. Misalnya Ibu dikasih suami 5 juta, pokoknya urusan semua beres sampai sebulan gitu, nggak mau tahu. Ya, ternyata itu duit itu kalau dia belanjain pas-pasan gitu, nggak ada lebihnya pisan, nggak ada lebihnya. Kemudian ya istri ngambil sendiri kalau butuh atau dikasih. Ibu pilih mana Bu? Makanya Umi itu, Umi saya, istri saya itu. Jadi kalau nggak punya ngambil, ini tempatnya. Istri saya nggak pernah banyak, ya sebutuhnya aja biasanya kan. Ya, sebab kalau saya kasih ini 10 juta sebulan, tapi Umi membayar cicilan mobil 5 juta misalnya, bayar misalnya listrik sekian, bayar kuliah anak
kuliah anak sekarang. Bayar ini ternyata kurang, poseng nggak Bu? Makanya istri nggak mau poseng, ya udah seperti itu lebih enak. Ya, ini terus gaji guru kalau kurang, misal kurang kan anak yang megang. Kalau kurang, misalnya kurang 3 juta, ya bayar. Apa namanya, bantu gitu. Ternyata itu nggak bisa, gitu. Nggak kuat gitu. Udahlah, nggak usah. Mendingan apa? Kalau butuh minta aja gitu. Wah, enak begitu. Nggak kuat. Makanya saya itu jujur nggak pernah ngasih. Kalau lagi butuh nggak punya duit, ngambil sendiri. Daripada dikasih 10 juta tapi jujur Bu ya, jujur Bu. Saya tuh tukang ngutang Bu. Tukang ngutang. Jadi soalnya nggak bisa dibacain deh. Ibu punya utang nggak Bu? Nggak, alhamdulillah. Jangan kayak saya. Utangnya banyak. Nah, ini hadis tentang apa? Jadi kembali bahwa terakhir bisa ada hadis. Jadi pada ngadu tentang kelakuan suami. Ya. Ternyata umumnya itu memang suami itu dari zaman dulu sampai sekarang itu ternyata memang juga sering main tangan, main macam-macam, ada yang pelit macam-macam. Akhirnya diadukan Rasulullah. Itu bukan suami yang baik. Semua yang baik selalu satu memberikan yang terbaik, jangan nyakitin istri, kemudian selalu bermuka manis atau seri-seri, wajah senyum macam-macam. Pokoknya kalau nggak pernah nyikapin istri, nggak pernah marah gitu, enak aja gitu. Senyum aja, dimarahin malah senyum gitu. Coba dah, suami dimarahin istri, senyum, bagus gak itu? Senyum, itu nggak jadi marah istri itu. Ada seorang suami dimarahin istri, kagak pernah balas. Akhirnya istrinya bingung sendiri, ngikut senyum malah akhirnya. Ya. Wan terakhir. Wan Abdullah bin Amr bin Al-As anhu qala anna Rasulullah sallallahu qala ad-dunya mata' wa khairu mata'iha wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah rawahu Muslimun. Silakan Bu. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah suatu kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang saleh. Riwayat Muslim. Iya. Jadi ini hadis bahwa wanita istri itu termasuk keindahan dalam dunia. Tapi keindahan dunia tadi adalah al-mar'atus sholihah. Ciri wanita yang sholihah itu gimana? Ibu udah punya ciri belum? Berarti kalau wanita sholihah pasti surga nanti. Disuruh milih pintu 8 dari mana saja terserah. Ayu mamroatin sholat khamsa, 1 sholat 5 waktu. Cirinya istri sholihah 1 adalah sholat 5. Ya, nggak ditambahin sunat misalnya, pokoknya yang penting 5 waktu ya. Apalagi tambah sholat sunat lebih bagus lagi ya. Tapi paling tidak wanita sholihah itu haknya Allah dipenuhi, itu sholat 5. Yang kedua adalah shomat syahroha, puasa Ramadan. Ya, 2. Yang ketiga, wa ta'at ba'laha, taat kepada suami. Suruh nyuci. Ibu malah nggak disuruh nyuci, malah nyuci sendiri ya.
Betul Bu? Hah? Iya, itu lebih-lebih itu berarti. Ya, taat kepada. Jadi ayu mamruatin sholat khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at ba'laha. Wa hafidat yang keempat, wa hafidat nafsaha. Jaga dirinya, menjaga dirinya, menjaga diri. Menjaga jangan neko-neko. Masya Allah. Ini kayaknya untuk ibu-ibu ini semua masuk udah deh, gak usah dibilangin deh. Kata Nabi nanti kalau mati, ya qilalah dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabin sya'at. Masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja yang 8, kamu pilih pintu mana kamu pilih. Jadi beda kalau orang enggak ngerjain 4 ini, pintu sono tutup, sini tutup, bingung enggak? Tapi kalau semua dibuka, waduh, Masya Allah. Di gedung ada makanan yang enak banget, minuman yang seger-seger, lauk sembarang ada. Pintunya dibuka 8, kita suruh milih, enak gak Bu? Sama aja sama dengan di dalam ada makan yang enak-enak, apa aja ada. Mau masuk pintunya ditutup, lah kan jalan ke sana tutup, sana tutup, sana tutup, bingung. Ini adalah pintu surga 8 dibuka untuk ibu-ibu. Kalau suami susah masuk surga Bu. Suami susah masuk surga. Gampangan ibu. Masya Allah. Kalau istrinya salah, yang disalahin suaminya. Cuman kalau suami solehah ya, kalau istrinya kalau suami soleh istri solehah ya, apa namanya, dapat pahala double. Pahala double. Menjadikan istri yang solehah, dari mulai gak taat sampai taat. Kan ada seorang istri awalnya gak mau sholat, gak mau puasa, ya, gak mau taat suami, ngelawan terus. Gak mau jaga diri, gak mau pakai tutup aurat, keluar asal tuh nangga mulu ya, ngadu marang tuanya terus, ya, dididik sampai menjadi orang yang baik, istri yang baik, yang solehah, itu pahalanya double, Masya Allah, pahalanya double. Jadi yang paling gampang memang istri, syarat surga cuma 4 Bu. Ini yang susah yang mana ini Bu? Sholat gampang ya Bu? Gampang kan? Ringan ya? Ringan. Puasa? Ringan. Taat? Ringan, alhamdulillah. Gak pernah ngelawan kan? Gak. Yang keempat, jaga diri. Udah nenek-nenek mau ngapain? Ibu sadar gak udah nenek-nenek? Sadar. Kali gak sadar, nenek-nenek masih genit aja. Buang. Ya Allah. Nenek-nenek genit. Nenek-nenek mau kemana? Dandan gak? Mau kondangan dandan lama banget. Ada begitu? Mana orangnya? Mau kondangan dandan lama banget, setengah jam ditunggu kagak sudah. Yo. Mau tidur bawa apek, bawa asam, mau kondangan rapi banget. Itu namanya nggak bisa jaga diri namanya. Itu yang berat itu loh Bu. Betul apa enggak? Tapi punya alasan Bu.
Tapi kalau kumpul orang bawa anu kan gak enak juga, dikatain orang. Iya dah. Allah karim. Ibu kalau dandan mau kondangan berapa jam? Enggak jam-jaman ya? Ada setengah jam? Enggak ada. 5 menit. Oh. Berarti memang udah calon surga bener berarti. Surga bener berarti. Ya. Aduh, ya Allah karim. Ada pertanyaan, Bu? Silakan, Bu. Masih ada waktu. Ntar gak dikasih tanya malah. Ya silakan. Istrinya soleh, suaminya enggak. Suaminya soleh, istrinya enggak. Terus? Egoisnya yang tinggi gitu kan. Nah, itu lebih perempuannya mendekati suami egois seperti apa gitu. Karena memang kalau kita ngambil doa Allah, kadang-kadang memang udah ya udah ngambil doa seperti ini ya kita syukurin kita nikmati gitu kan. Nah, ini kan memang terkadang memang ada kita jawab apa boleh gitu kan. Tapi gimana caranya Ngadepin istri. Gimana dari suami itu ya bisa memahami istrinya ya. Istrinya gak solehah kan? Ya solehah. Egois. Yang nyikapin istrinya apa suaminya? Istrinya. Nyikapin suaminya. Iya. Iya. Nyikapinya ya sabar. Nggak ada lagi. Sabar. Sampai kapan? Sampai tutup usia. Jadi tetap pertama nasihatin suami dinasehati. Ya, suami dinasehati. Sebagaimana sang suami diperintahkan nasihati. Ini kan gini, idealnya kan gini, kayak tadi masalahnya. Ya. Zaman Rasulullah itu berarti kalau kita lihat lebih solehah istri apa suami itu? Tadi hadis tadi, pada ngadu tadi loh. Tadi kan pada ngadu kepada Rasulullah. Yang ngadu siapa tadi? Istri. Berarti kekurangannya di siapa? Suami. Lah Nabi jawabnya gimana? Kamu bukan orang yang baik, bukan suami yang baik. Akhirnya apa? Nabi nasihati. Ya. Nah, artinya apa di sini? Biasanya suami yang egois itu dinasihati istri gak mempan. Betul apa enggak? Enggak mempan. Lah terus gimana caranya? Ngaji, ngikut ngaji. Persoalannya gak mau ngaji ini masalahnya. Kalau suami mau ngaji, ya insya Allah ngertilah. Saya sampaikan juga. Ada seorang teman, mohon maaf, mungkin saya malah saya sampaikan. Anaknya udah 9. Itu bisa nikah kepada wanita lain diam-diam tanpa bilang sebelumnya, sehingga terjadilah perceraian. Itu kira-kira suami begitu kira-kira soleh apa enggak? Kira-kira aja. Naudzubillah min dzalik ya. Udah punya anak 9,
ya begitu punya jabatan jadi DPR, di DPR pusat, dia kawin lagi. Itu urusan pribadi ya, tapi cara umum gitu masuk akal enggak? Demi wanita lain nikah diem-diem tanpa bilang, ya nyakitkan kayak kira-kira itu? Nyakitkan banget ya Bu ya. Awalnya cuman punya motor GL Pro, naik motor, udah sukses, ya mau dia sih tetap istri dirawat, maksud dirawat ya diduain gitu tetap, tapi siapa istri yang mau begitu kan? Ibu-ibu juga nggak mau digituin kan Bu? Itulah makanya saya tidak mengatakan suami gak soleh ya, tapi yang bener aja gitu. Dan nikah lagi itu memang nggak perlu izin, nggak perlu bilang, memang benar dalam Islam. Tapi kan kita mesti tujuan rumah tangga kan litaskunu ilaiha, supaya tentram dengan ilaiha, dengan istri tenang. Tapi kalau satu aja belum tenang, belum tentram, mikir yang kedua kan konyol ya Bu ya, nyakitin banget gitu. Ini satu saya memang harus ngaji ya, kalau gak ngaji mah repot lah. Makanya biar balance, biar seimbang. Mohon maaf aja, istrinya sering ngaji, suaminya enggak. Ini rada-rada jomplang. Jomplang apa jomplang? Jomplang. Kecuali suaminya udah pinter. Ya dari Bu Haji Titin ya. Jadi yang nasihatin ustadz. Sebagaimana dulu suami tidak pada benar dilaporkan, yang nasihatin Nabi. Sebab istri nggak akan mempan nasihati suami itu, nggak mempan. Ya, kalau kenapa? Tanya aja, ya nggak mempan suami. Saya mempan soalnya nasihatin istri masalahnya. Saya itu mempan nasihat istri kalau makasih nasihatnya, ya Bu ya. Tapi yang nggak mempan, kenapa nggak mempan? Egonya tinggi, egois, pengen dianggap benar, pengen. Saya suami, dia punya dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami kan kepala rumah tangga. Kamu tahu apa? Punya dalil, sekalipun dalilnya salah. Ya, jadi alhasil kalau istrinya salihah, suaminya enggak, itu mesti dinasihati oleh ustadz, mana yang ngaji gitu. Ya Bu ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Masih ada waktu Bu, tenang aja. Sengaja saya buka pertanyaan supaya hidup. Ayo Bu. Boleh silakan, nggak apa-apa. Udah jangan suami mulu ya. Yang lain. Kenapa? Saya nggak paham. Di sini saudara semua Ustaz. Ya, insya Allah ya. Ustaz ini sifat Rasulullah itu kan antara ada sidik dan amanah. Ya. Bedanya jujur sama amanah apa? Ya beda begini. Kalau jujur itu omongannya benar, perbuatannya sesuai apa yang dikatakan. Ya sikapnya benar, paham? Kalau amanah itu terpercaya, kalau dikasih amanat bisa kasih jabatan, terpercaya. Jadi wali kota dipercaya, jadi DPR terpercaya, jadi suami bisa dipercaya. Ya artinya tidak khianat. Kan lawan katanya khianat. Khianat apa sih? Dusta di antara kita. Khianat itu apa? Salah guna. Salah guna apa? Salah menerapkan diri, itu namanya apa? Khianat. Amanat terpercaya. Ya. Misalnya gini. Seorang suami lagi aja ya. Suami ini diamanatin mertuanya apa? Halo.
Istri diamanatin, istri dijaga baik-baik, jangan digalakin, dirawat yang baik. Ya. Tiba-tiba ya suami ini mengkhianatin istrinya. Ya. Mengkhianati istri. Itu khianat. Artinya apa? Ternyata ini suami nikahin istrinya demi apa? Harta bapaknya misalnya, demi warisan, nguasain waris, udah dapat warisan diminta dibakal kawin lagi, itu namanya khianat misalnya. Jadi kalau jujur itu omongannya bener, nggak pernah dusta. Tujuannya rumah tangga juga bener, lillah, untuk ibadah kepada Allah, membangun rumah tangga di dunia, di akhirat selamat. Ya, jujur sikapnya, perbuatannya. Ya. Jadi apa yang dilakukan, yang dikatakan sesuai dengan perilaku. Apa yang dilakukan oleh badannya, hatinya sama. Jadi enggak berselisih. Itu namanya jujur. Kalau khianat ini adalah salah tingkah. Salah tingkah apa? Salah menggunakan amanat tadi. Karena amanat ada 3 kan ya. Misalnya gini, amanat ada berapa, Bu? 1, amanat perintah dan larangan dari Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, dilengkapi dengan fasilitas ini untuk menjalankan perintah, jauhi larang. Tiba-tiba kok enggak, namanya khianat. Nah kemudian yang kedua adalah nikmat dari Allah. Semua nikmat itu titipan. Jadi apa yang kita miliki ini, baik mengenai harta maupun yang lain, itu titipan. Status kita adalah di dunia apa sih, Bu? Tamu. Statusnya adalah numpang lewat. Statusnya mampir ngombe, minum, jalan lagi. Yang ketiga amanat, yaitu titipan dari orang lain, seperti dititipi jadi wali kota, dititipi dari ketua masjid, dititipi jabatan DPR, dititipi jabatan presiden, jabatan menteri. Ini semua titipan. Dia tidak boleh mengkhianati kita. Artinya apa? Ngambil duit rakyat. Ini namanya enggak amanat namanya. Paham, Bu? Jadi kalau gampangannya, kalau sidik itu lawan katanya bohong. Jadi kalau sidik enggak pernah bohong. Kalau amanat itu apa? Tidak berkhianat, bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Yang lain? Cukup? Ya, Bu, silakan. Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang apa? Sakit ya. Iya. Mertuanya nyuduh. Iya. Yang lawan siapa? Suka nuduh. Akhirnya mantunya ngelawan. Oh, tidak nyolong. Iya. Iya. Iya.
Enggak dosa karena dia memang enggak nyolong gitu. Kok sandiwara aja sih Bu, kok film-film gitu ya? Itu beneran apa film? Enggak di film-film gitu kan, mertua suka nuduh, apalagi kalau mantu itu dari kalangan yang enggak punya duit ya, selalu disalahkan ya, terpojokan gitu kan. Di film kan begitu ya. Ini beneran ya? Iya. Ini yang nangani, bisa nangani suaminya, suami dia. Kadang suami sendiri di kamar dia bilang dituduh juga mencuri. Enggak, suami bela siapa? Suami kan bela istri. Bela istri ya. Terus udah selesai. Itu juga suaminya dia bilang dituduh mencuri uangnya gitu. Ya ini mertua nggak bener itu, artinya mertua. Udah sakit, anu lagi, udah ngerepotin orang malah. Emang dia punya duit banyak apa namanya? Mertuanya punya duit banyak. Enggak sih, dia kan ya dari suami. Lah kok nuduh maling duitnya? Ketuanya ada bersih pasti ya, dia suka minta duit. Oh. Namanya di mana deh? Yang jelas, mohon maaf. Kalau ada seorang mantu perempuan punya suami, bapaknya sakit. Ini yang sebenarnya yang punya kewajiban segala-gala bukan mantu yang ngurusin, yaitu suami dia, gitu ya. Iya. Kerja ya. Ya kalau malah begini, kalau suaminya kerja, istrinya disuruh wajib dibayar itu istri. Sehari berapa jadi perawat? Nggak wajib. Istri apa nggak wajib ngurusin mertua, itu nggak wajib. Saya nggak ngelarang loh ya, kalau ngurusin bagus, tapi saya nggak ngelarang. Kalau berkhidmah karena demi suami itu bagus. Tapi kalau suami apa namanya itu nggak mau tahu misalnya istrinya itu apa namanya, ya kalau misalnya orang tuanya itu nuduh terus ya. Iya. Udah jangan, berarti dianggap angin lewat aja udah. Mau ngomong apa biarin aja. Jadi kalau misalnya ngomong tinggal aja. Artinya nggak usah dilayanin gitu ya. Nggak usah dilayanin ya. Ya kasihan nggak kasihan kan? Alhasil bahwa andaikan apa sang mantu tadi ngelawan omongan, saya nggak nulis sebagainya, itu nggak dosa. Nggak dosa. Iya, nggak dosa. Udah ya Bu ya. Jadi sebagai penutup ya, sebenarnya dalam hidup itu Bu, yang kita butuhkan cuman satu adalah aman. Aman itu apa ya? Nggak ada keributan dalam rumah tangga. Yang kedua sehat. Sehat ya. Yang ketiga adalah cukup bakal makan. Ya, sehari itu bisa makan udah. Jadi kalau per hari-harinya kita aman, sehat, makan cukup, itu kita sudah meraih dunia berikut isinya. Nggak bisa lebih tuh. Nggak bisa lebih. Jadi masalah urusan besok itu sebenarnya lah, itu nggak usah dipikirin banyak ya. Asal hari itu sehat, aman, sehat, cukup. Itu sama dengan apa? Memperoleh dunia berikut isinya. Sebab begini Bu, kami mustaqbilun yaumal astaqbilun. Banyak orang hidup di satu hari nggak nyampe sore dia. Benar apa enggak? Banyak orang ngarep-ngarep besok hidup, ternyata nggak sampai nyawanya. Udah 3 itu kita cukup. Apalagi udah punya persiapan untuk 1 bulan, nggak usah neko-neko ya. Jadi mudah-mudahan keluarga kita aman, lingkungan kita aman, ya sehat badannya, ya sehat kantongnya juga. Mudah-mudahan cukup bakal kebutuhan rumah tangga, ya mudah-mudahan diberkahi Allah Taala, mudah-mudahan tetap iman Islam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبجاه الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبحكم الفاتحة نسألك بها يا الله أن تسد بها جميع ديوننا وأن تيسر بها جميع أمورنا وأن تقضي بها جميع حاجاتنا وأن ترزقنا بها رزقا حلالا كثيرا واسعا كثيرا كثيرا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك بها الله أن تشفي أمراضنا وأمراض المسلمين شفاء عاجلا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك بها يا الله أن تتقبل ما بدعونك وأن تعطينا ما سألناك أن يسلنا وعدك الذي وعدته لعبادك الملائكة سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد صحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعوانا الحمد لله رب العالمين. Makasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita amalkan. Amin. Barakallahu fiikum.